Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nahmaduhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana. Fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adad ni'amil afdalih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqal azim. Amma ba'd. Hadaratil kiram a'izza wal ulama wal masyayikh ala muqaddamatihim jajaran syuriah PWNU Jawa Tengah, ada Kiai Ahmad Abu Darda, Kiai Ahmad Razikin LC, jajaran Mustasyar Syuriah Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jepara yang hadir, dan semua lembaga-lembaganya, para pimpinan PJ Bupati Jepara atau yang mewakili, koordinator Kopertais 6 ya, 6 10 ya, 6 ya. Yang saya hormati LL Dikti 10 Jawa Tengah, para Bapak Ibu Senat, Ketua Umum Yaptinu Yang Mulia Bapak Dr. Sotik Abdullah MAG, Bapak Rektor Bapak Dr. Sa'dullah As-Sa'idi MAG, dan semua wisudawan-wisudawati, tamu undangan, Bapak wali daripada wisudawan-wisudawati, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Sebetulnya saya hanya ingin nyambangi Jepara karena kebetulan mau ke Kaliwungu. Dan memang sebelumnya saya diberitahu kalau hari ini ada acara besar, acara wisuda di Unisnu Jepara
Saya memang kepada beliau Bapak Dr. Sodik belum memberi jawaban yang jelas, karena saya harapkan Ketua Umum PBNU yang bisa hadir. Ternyata Bapak Ketua Umum tidak bisa hadir karena saat ini sedang ada di Surabaya, dan saya pun sebetulnya diminta tidak berangkat karena ada RI 1 sedang ke Surabaya hari ini. Tapi karena saya sudah janji, maka saya berangkat. Bahwa sebetulnya saya ini hanya partai tambahan. Dan biasanya partai tambahan itu ditaruh di depan untuk menanti acara inti dimulai. Ternyata diletakkan di belakang, hampir selesai purna acara ini. Nah, tentu partai tambahnya sudah tidak bermakna lagi. Dan saya pesan pada Kiai Sarmidi, sudahlah, saya jangan diberi waktu nanti. Saya hanya ingin menjenguk Unisnu Jepara, mumpung saya sedang ke Jawa Tengah. Tapi kesempatan ini tentu saya tidak sia-siakan. Yang jelas saya bangga dengan 556 wisudawan wisudawati di saat Nahdlatul Ulama sedang punya proyek besar merawat jagat, membangun peradaban, dan ingin mendotkan dunia sebagaimana lambang Nahdlatul Ulama, dotnya melintasi gambar bumi atau dunia. Tentu di saat-saat semacam ini sebuah momentum penting, apalagi beberapa bulan lagi usia Nahdlatul Ulama mencapai 1 abad, 100 tahun. Sebuah masa transisi peralihan yang luar biasa. Kepengurusan yang masa khidmatnya di saat-saat menjelang masuknya pada usia 1 abad dan masuk ke abad yang kedua, tentu ini sebuah anugerah yang sangat besar. Karena 100 tahun lagi kalau ingin merasakan bagaimana momentum ini akan bisa dicapai, berbanggalah para pengurus-pengurus mulai dari ranting MWC, bahkan anak ranting cabang PWPB yang masa khidmatnya mengikuti, menghantarkan masuknya 1 abad usia Nahdlatul Ulama dan menapakkan masuk pada abad yang kedua. Karena ini sebuah anugerah yang luar biasa. Hanya 100 tahun lagi masa-masa Smarta ini baru akan dicapai. Oleh karena itu, karena para wisudawan wisudawati ini adalah kader-kader harapan masa depan, yang mana Nahdlatul Ulama merawat jagat, membangun peradaban, membutuhkan otak-otak yang cemerlang, membutuhkan para wisudawan wisudawati yang jenius, yang diharapkan nantinya menjadi ulul albab, yang akan selalu mudah merasa punya tanggung jawab. Banyak tadi pesan-pesan baik dari koordinator Kopertais, dari LL Dikti,
dari beberapa sesepuh kita, pimpinan, ketua umum Yayasan Yaptinu, dan nantinya juga Bapak Rektor tentunya, yang kita buat bekal, yang selama ini tadi sebut-sebut, selama kalian ada di dunia maya, yang selama ini kalian ada di dunia yang tidak jelas, dunia abstrak, maka dengan wisuda pada hari ini Anda akan melihat siapa diri Anda sebetulnya. Anda akan hidup di dunia yang nyata, dunia yang real, bukan dunia teori. Dan berapa tahun, mungkin puluhan tahun kalian dinanti-nantikan oleh masyarakat, oleh para wali-wali Anda. Oleh karena itu, ilmu tidak pernah ada hentinya. Mungkin Anda di Universitas NU Jepara ini bisa puluhan tahun menggali ilmu, mungkin, tapi kalian, Anda semua akan menemukan realita di tengah-tengah masyarakat. Kita masih butuh banyak lagi ilmu-ilmu yang, makanya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali sebagai redaksi pelantikan dan hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui ada surat Al-Alaq 5 ayat yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat yang diturunkan sebagai redaksi pelantikan dan hari jadi kenabian, ayat-ayat yang ilmiah, ayat-ayat yang kalau kita gali sampai sekarang pun belum ada manusia yang betul-betul bisa mencapai apa kandungan ayat-ayat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita analisa kata Iqra. Iqra kan sigot amar, perintah, artinya bacalah. Mungkin secara sederhana kita membaca tulisan, bacalah, artinya membaca apa yang bisa dibaca. Pada umumnya tulisan, tapi tidak sederhana itu. Perintah membaca tidak sesederhana seperti kita memahami perintah itu untuk membaca. Tapi membaca ini, membaca semua apa yang dibaca, membaca apa yang ada di sekitar kita, membaca alam semesta, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca apapun yang berhubungan bersentuhan dengan kita. Karena apa? Karena kita ini memang dikehendaki oleh Allah, diciptakannya ini untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Tidak main-main. Ya? Jadi Allah memanggil, mengumumkan di depan para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Anda semua. Maka tidak kecil amanah tanggung jawab kita, tanggung jawab ilmiah, amanah ilmiah. Lalu dalam surat Ar-Ra'd pun disebutkan di situ, wa ansha'akum minal ard wasta'markum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian, wasta'markum, dan Allah yang menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Allah menciptakan kalian dari bumi.
Karena apa? Karena asal usul kita dan Nabi Adam diciptakan di bumi. Kita keturunannya pun khitabnya memakai minal ard, dari bumi. Untuk apa? Memakmurkan bumi. Ini bukan sebuah tugas yang remeh, memakmurkan bumi. Bukan makhluk selain manusia. Tentu memakmurkan ini butuh kekuatan intelektual, kekuatan daya pikir, inovasi, kekuatan istihad, kekuatan semangat, kekuatan ilmiah terutama. Dan semua itu ditunjang oleh bismi rabbik. Itu sebetulnya yang terkandung ikra, bacalah. Artinya jadilah engkau menjadi orang yang punya kemampuan, walaupun khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Muhammad, bacalah, jadilah engkau manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Tapi umat kita ini ada di dalamnya. Kita ini yang sudah diwisuda oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh, untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi apa? Dengan keadilan, dengan kesejahteraan, dengan semuanya. Tapi semua itu akan bisa terlaksana dengan baik manakala kekuatan spiritual, kekuatan ruhiyah kita. Kenapa? Karena ayatnya menyatakan Iqra bismi rabbik. Jadikanlah engkau orang yang punya kemampuan tanpa batas, ambil semua gelar yang ada di dunia ini. Bila perlu jangan hanya gelar-gelar yang disediakan dengan prodi-prodinya di UNISNU, tapi di luar UNISNU, bahkan di barat, di Eropa, di semua yang menggelar gelar-gelar untuk sebuah kemampuan, ambil semua. Tapi jangan lupa semua itu bismi rabbik, harus selalu digandengkan, ya, diawasi, dikontrol oleh bismi rabbik. Karena apalah artinya kemampuan, apalah artinya gelar-gelar itu semua tanpa bismi rabbik. Justru gelar-gelar ini akan hanya digunakan untuk memproduk kekuatan-kekuatan hawa nafsu, ya, kekuatan-kekuatan yang hanya untuk memecah belah umat, kekuatan-kekuatan paling tidak menguntungkan dirinya sendiri. Padahal perintah jadilah engkau mampu untuk menyebarkan kekuatan-kekuatan itu, menyamaratakan, memakmurkan bumi, mensejahterakan umat. Ini loh sebetulnya bismi rabbik. Makanya Al-Quran nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya? Hanya ulama yang bisa tahu tentang khasyah yang penting itu, dan dia akan menyematkan ilmunya, menjadikan khasyatullah ini menjadi pendamping yang selalu mengontrol daripada ilmu-ilmu yang mereka miliki. Kalau ulama tanpa khasyatullah, jelas bukan ulama, hanya ilmuwan saja, hanya cendekiawan saja. Tapi ilmu bahayanya kalau tidak didampingi oleh khasyatullah. Pengetahuan yang tanpa batas tanpa didampingi oleh bismi rabbik. Pengetahuan tanpa didampingi oleh khasyatullah. Pengetahuan ini akan melakukan perselingkuhan-perselingkuhannya. Tidak percaya kalau ilmu bisa selingkuh. Ya, Indonesia yang kaya raya, sumber alamnya, laut yang luar biasa, daratnya negara kita hanya sepertiga daripada laut yang kaya raya itu. Yang
di perut bumi berapa kekayaan terkandung yang di dasar laut. Tapi sudahkah masyarakat semua merasakan kecipratanlah? Ini ulah siapa? Ulah manusia-manusia yang penyandang ilmu, ilmuwan, tapi ilmu yang tidak didampingi oleh khasyatullah itu tadi. Ilmu yang tidak ada bismi rabbik itu tadi. Makanya saya bangga dengan Iqra tadi yang dibaca. Inilah calon-calon ilmuwan-ilmuwan yang akan selalu terkontrol oleh bismi rabbik, terkontrol oleh khasyatullah. Allahumma. Syekh Khatib Al-Baghdadi pernah meriwayatkan suatu riwayat. Begitu juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Begitu juga Syekh Hasan Al-Basri menyatakan fid dunya tughyanani. Di dunia ini ada dua keculasan. Tughyan, melampaui batas. Culas. Mungkin banyak yang kurang paham culas. Tapi kalau culas kita artikan selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Rupanya selingkuh itu sudah viral di mana-mana. Yang kecil, yang tua, yang muda semua mengenal apa selingkuh itu. Di dunia ada dua perselingkuhan menurut riwayatnya Imam Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab Iqtidaul Ilmi wal Amal. Di dunia tughyanani. Di dunia ada dua perselingkuhan. Tughyanun fil ilmi wa tughyanun fil mal. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Yang pertama. Yang kedua, wa tughyanun fil mal. Perselingkuhan harta kekayaan. Walladzi yunjika min tughyanil ilmi al ibadah. Yang akan mampu menyelamatkan, meluruskan kembali ilmu-ilmu yang sangat mulia itu. Kemuliaan kita, ya, pertaruhan pada ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Manakala kapan? Manakala tidak didampingi oleh khasyatullah. Manakala tidak didampingi oleh bismi rabbik. Karena ayatnya Iqra bismi rabbik, jangan dipisah. Jangan Iqra berhenti, terputus. Tapi Iqra bismi rabbik. Inilah redaksi-redaksi pelantikan wisuda kenabian kerasulan dengan ayat-ayat seperti itu. Hadirin hadirat rahmakumullah jami'an. Ini kira-kira mendengarkan pandak kira-kira. Apa sudah begitu? Tidak apa-apa, silakan untuk. Di Jepang ada seorang profesor yang kalau tidak salah namanya Hiroshi Isoguro. Dia kalau kita hitung sampai sekarang sudah kira-kira 15 tahun menciptakan boneka, robot lah ya, robot wanita yang dia menyatakan kemarin beberapa tahun, 2-3 tahun saya pernah melihat robotnya. Sudah begitu pandai dan cantik sekali. Karena terdiri dari silikon-silikon pilihan. Dan sudah dia bisa interaksi dengan siapapun, bahkan ketemu dengan manusia dia bisa menyapa. Ya menurut mereka cantik sekali memang, apalagi dari silikon pilihan. Istilahnya kulitnya itu halus, ya halus, ibarat mobil yang full press body tanpa dempulan. Jadi kalau dipegang ini bisa kepleset yang megang ini. Dinamakan
Android Asuna. Tapi dia berjanji, saya minta waktu 10 tahun lagi. Akan saya tambahkan ilmu-ilmu atau kemampuan-kemampuan ya, untuk berkomunikasi yang dia sudah lepas dengan remote, lepas dengan segala peralatan. Kalau ini sudah berhasil, akan saya launching, saya lepas di pasaran-pasaran umum, di depan pasar, di depan keramaian, bahkan mungkin di depan masjid, di depan universitas, di depan semua. Untuk apa? Untuk menggoda mereka dan menawarkan pemuasan nafsu bagi mereka yang sedang jomblo-jomblo, sedang ngelamun, sedang ya mereka yang sudah hidup ulang. Jadi teknologi hasil kepandaiannya yang dia sudah profesor itu, tentu kita melihat kalau sudah gelar profesor disandang, ini ondak sembarangan ilmunya. Lu kok digunakan menciptakan sebuah produk yang nantinya produk ini untuk merusak moral anak bangsa ini, menghancurkan akhlak. Jadi dia menciptakan boneka yang cantik dan memang cantik. Mungkin kalau dibawa ke sini jadi gelap semua ini. Ya. Tapi kenapa kok lalu hanya untuk pemuasan nafsu? Dan bukan orang ini saja, selanjutnya banyak sekali orang yang bergelar seperti itu, melakukan seperti itu. Di Barcelona ada, sampai ada yang menantang, saya membuat boneka, ya, boneka ini akan saya kawini sendiri, dan boneka ini akan saya buat nanti bisa dan mampu melahirkan anak dari saya. Apa enggak gila ini sudah? Lah ini yang pintar apa orang bodoh? Dia sudah sepertinya menantang Allah ini. Ya? Banyak sekali, bahkan di Indonesia sekarang sudah muncul profesor-profesor yang meniru perilaku-perilaku seperti itu. Inilah ilmu yang tidak didampingi oleh khasyatullah tadi. Entah dia seperti tidak terkendali untuk melakukan hal-hal yang menjadikan masyarakat, umat makin bobrok. Ya. Bukan untuk bagaimana mereka berakhlak karimah. Maka harapan PBNU sekarang tinggal pondok-pondok pesantren sebagai benteng terakhir mempertahankan, dan merekalah pendidikan lembaga yang siap melahirkan produk-produk kader-kader yang siap untuk menjadi kader yang pinter sekaligus benar. Juga lembaga-lembaga yang dikelola oleh pesantren atau lembaga-lembaga yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu adalah lahir dari pesantren. Termasuk UNISNU ini adalah lembaga yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama. Tentu ini yang diharapkan melahirkan kader-kader yang bukan hanya pinter tapi benar. Yang mana lembaga di luar ini semua hanya melahirkan kader yang pinter saja tapi tidak benar. Ini berbahaya. Sebentar lagi tahun 2035 puncaknya bonus demografi. Bonus demografi itu gambarannya 70% sampai 75% pada saat tahun 2035 adalah usia produktif. Sekarang tinggal berapa tahun? 12 tahun, 13 tahun menuju 2035. Sekarang sudah mulai banyak orang bermimpi, nanti saya pada tahun itu hidup sejahtera, hidup tidak dalam kesulitan. Kenapa? 70% sampai 75% rakyatnya adalah usia produktif. Kalau saya seperti sudah lansia ini, manusia langka,
tersingkir saya. Sudah menjadi minoritas orang tersingkir, terpinggirkan. Ya, tapi WHO menambah usia pemuda menjadi 65 tahun. Dulu 55 tahun, sekarang 65 tahun. Jadi sekarang yang ada di bangsa ini pemuda semua ini. Ya, insya Allah tahun 2035 masih pemuda sampean ini. Dan masih usia produktif. Disitulah menjadi harapan. Para wisudawan wisudawati, kalau tahun 2035 betul-betul nyata, tapi usia produktif ini hanya cerdas otaknya saja, tapi tidak cerdas spiritualnya, saya khawatir bonus demografi yang kita harapkan justru berbalik menjadi apa? Bonus bencana demografi. Waliyadullah. Ini ada di tangan panjenengan semua. Selamatkan anak bangsa ini, terutama menghadapi bonus demografi. Beri pemahaman, berikan pencerahan spiritual ada di depan. Miliki hati yang double gardan, otak yang double gardan, sehingga bisa menjalankan semua roda-roda dan anggota yang kita miliki, semua difungsikan dengan baik. Semoga kalian menjadi wisudawan wisudawan yang terbaik dari Unisnu ini. Dan semoga semuanya ini berhasil mampu berbakti di tengah masyarakat dan terus menggelorakan, mengajak, terutama bareng-bareng dengan PBNU untuk merawat jagat, membangun peradaban. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf, terutama Bapak Rektor, para senat dan para kiai, mungkin dan banyak ya kekurangan. Kurang lebih maaf. Ihdinas shaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.